boleh tahu itu Mbak, beasiswa apa yang Mbak dapat? Oke, baik. Untuk beasiswanya sendiri ya, lebih kepada sebenarnya ada dua. Nah, jadi beasiswa yang pertama itu adalah beasiswa dari KIP, dari KIP kuliah yang sudah Mbak dapatkan dan membiayai penghidupan perkuliahannya Mbak di ITS ini kurang lebih selama 7 semester ini, karena Mbak itu selesainya kan 3,5, jadi batas sampai 7 semester. Baik, karena untuk fokus dan cinta pada bidangnya ya, itu Mbak itu lebih mengkhususkan itu ke arah tumbuhan. Jadi ke arah tumbuh-tumbuhan, maka dari itu Mbak mengambil minat lab biosains dan teknologi tumbuhan. Kenapa Mbak menyukai tumbuhan? Karena menurut Mbak itu tumbuhan itu terdiri dari berbagai macam bentuk, berbagai macam ya jenis, spesies juga, bahkan sekalipun dia misalnya masih satu famili atau satu genus, belum tentu dia itu masih satu spesies. Satu kota kecil namanya Fakfak, dan Mbak itu sering banget diajak sama opanya Mbak itu ke daerah gunung, sungai, dan dari situ itu Mbak itu suka sekali mengamati berbagai hal yang berkaitan tentang alam. Misalnya kayak kenapa hewan ini bisa bergerak, kenapa tumbuhan ini bisa tumbuh, kenapa bentuknya seperti ini. Dari rasa penasaran yang kecil itu akhirnya membuat Mbak memiliki minat awalnya itu ke IPA. Halo guys, kembali lagi di podcast Let It Go. Di sini aku Raiza sebagai host dan ditemani temanku Lady. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Siapa itu Led kira-kira? Nah, tamu ini jauh-jauh dari Papua, Raiza. Iya, jauh-jauh dari timur Indonesia loh, jauh-jauh kita undang ke podcast kita kali ini. Oke, pasti kalian penasaran banget kan? Oke, mari kita sambut Kak Hana. Halo semuanya, halo juga Lady, halo juga Resta. Mbak, kabarnya jauh-jauh dari Papua ini Mbak. Wah, kabarnya Mbak sangat sukacita dan luar biasa. Wah, luar biasa. Mbaknya kesini naik apa Mbak? Sebenarnya kalau aslinya Mbak kesini tuh via kapal ya. Pulang pergi, Mbak. Iya, pulang pergi bisa. Kadang harus memilih salah satu, antara satunya kapal, satunya pesawat. Ini Mbak, saya mau tanya, Mbak kan dari Nabire, Iya. Papua. Kenapa kok bisa nyasar di Surabaya Mbak? Nah, iya, saya juga penasaran. Kenapa kok tiba-tiba bisa berkuliah di sini gitu? Ya, di ITS dari sekian banyak kuliah lain, kenapa Mbak di ITS di Surabaya? Beda pulau. Oke, jadi sebelumnya itu Mbak memang bisa dibilang dari dulu pengen banget untuk kuliah di Jawa. Karena Mbak itu ingin merasakan gimana rasanya kayak hidup merantau gitu, masih hidup merantau tapi juga mandiri sekalipun jauh dari orang tua gitu ya. Dan ketika Mbak memilih perkuliahan, sebenarnya jujur dulu itu Mbak itu lebih tertarik untuk menempuh perkuliahan di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Tetapi setelah dari beberapa pertimbangan juga berdasarkan nilainya Mbak, karena Mbak juga sempat kayak mengikuti tes trial gitu, karena Mbak ikutnya itu persiapan untuk ikut SBMPTN, dan setelah Mbak melihat ternyata nilainya Mbak itu sepertinya masih belum cukup. Apalagi Mbak juga sudah menargetkan salah satu universitas yang ada di kota tersebut. Sehingga ketika waktu Mbak tes dan Mbak melihat sepertinya nilai saya ini mungkin tidak bisa membuat saya masuk ke universitas ini. Sehingga akhirnya Mbak disarankan oleh, pokoknya ada seorang yang menyarankan untuk Mbak itu masuk ke ITS Biologi. Dan jujur dulu itu Mbak nggak kepikiran kayak, kenapa sih ITS, kayak kenapa sih biologi? Karena dulu Mbak itu benar-benar nggak yang apa ya, searching gitu tentang ITS Biologi, karena Mbak itu fokus pada universitas itu. Akhirnya ketika Mbak diarahkan ke ITS Biologi, disitulah Mbak akhirnya mulai searching tentang ITS dan juga jurusan biologi ini. Dan ternyata Mbak berpikir bahwa oh cukup menarik ya, maksudnya karena saya belum pernah searching tentang jurusan biologi di ITS ini, dan akhirnya Mbak memutuskan untuk mencoba masuk lewat jalur SBMPTN, dan ketika hasilnya sudah keluar Mbak lolos, dan akhirnya oke, berarti memang saya sudah ditetapkan untuk masuk dan kuliah di ITS Biologi. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, saya penasaran.
Ya. Kan mbaknya tuh awalnya bukan mau kuliah di ITS ya. Ya. Tapi saya juga penasaran nih, sebenarnya mbaknya dulu tuh memang udah minat biologi atau sebenarnya minatnya di lain, Mbak? Sebenarnya kalau dulu tuh Mbak itu minat di kedokteran, tetapi Mbak itu juga minat di biologi. Dan peminatan Mbak di biologi itu sebenarnya sudah dari kecil, karena Mbak itu suka melihat, bisa dibilang melihat alam, lihat hutan, karena di daerahnya Mbak, khususnya di daerah Nabire dan juga Mbak sempat tumbuh besar paling banyak dan paling lama itu di satu kota kecil namanya Fakfak, dan Mbak itu sering banget diajak sama opanya Mbak itu ke daerah gunung, sungai, dan dari situ itu Mbak itu suka sekali mengamati berbagai hal yang berkaitan tentang alam. Misalnya kayak kenapa hewan ini bisa bergerak, kenapa tumbuhan ini bisa tumbuh, kenapa bentuknya seperti ini. Dari rasa penasaran yang kecil itu akhirnya membuat Mbak memiliki minat awalnya itu ke IPA. Nah, IPA itu kan kalau kecil dulu kan kita kan belum ada kayak biologi, fisika, kimia dulu. Ya IPA IPS gitu kan dulu. Dan Mbak itu minatnya tuh dulu di IPA. Akhirnya punya minat di IPA sampai akhirnya ketika SMA Mbak mengambil kelas IPA juga, dan akhirnya ketika di SMA itu Mbak sempat mempelajari tentang biologi, dan Mbak memiliki minat di biologi sampai akhirnya dulu waktu zamannya Mbak itu kan masih ada UTBK ya, dan itu juga ada peminatan kayak mau mau fokus di studi apa gitu, mau biologi, fisika, dan kimia, dan akhirnya Mbak memutuskan untuk mengambil biologi. Dan ketika Mbak mengambil biologi itu akhirnya ketika hasilnya keluar ya memang sesuai dengan minatnya Mbak ya, jadi waktu itu nilainya Mbak itu salahnya ada cuma dua gitu, dan dari situ kayak jadi motivasinya Mbak, oke, berarti memang saya ini sepertinya cocok nih di biologi. Jadi dari situ akhirnya Mbak, oh ya memang biologi ini menjadi minat terbesar saya gitu. Wih, biasa. Berarti itu ya, bisa disimpulkan dari kecintaan dari keluarganya diajak jalan-jalan, mengamati sekitar, menjadi kecintaan terhadap biologi. Iya, betul sekali. Apalagi juga Mbak itu suka juga sama hewan gitu. Ya, jadi ketika Mbak punya hewan peliharaan pun juga Mbak pasti mengamati kayak kenapa dia bisa sakit, kenapa kayak caranya dia makan seperti apa, kenapa dia berjalannya seperti ini, dan itu jadi hal-hal kecil itu yang membuat Mbak akhirnya oh ternyata untuk kayak mengamati hal-hal tersebut itu untuk secara lebih detailnya itu memang lebih ke biologi, dan memang Mbak sudah mempunyai interesting di situ. Jadi itu yang membuat Mbak memiliki kecintaan terhadap bidang biologi. Untuk di bidang biologi sendiri nih Mbak itu lebih cinta atau fokusnya ke bidang peminatan apa nih Mbak? Oke, baik, karena untuk fokus dan cinta pada bidangnya ya, itu Mbak itu lebih mengkhususkan itu ke arah tumbuhan. Jadi ke arah tumbuh-tumbuhan, maka dari itu Mbak mengambil minat lab biosains dan teknologi tumbuhan. Kenapa Mbak menyukai tumbuhan? Karena menurut Mbak itu tumbuhan itu terdiri dari berbagai macam bentuk, berbagai macam ya jenis, spesies juga, bahkan sekalipun dia misalnya masih satu famili atau satu genus, tentu dia itu masih satu spesies. Dan menurut Mbak untuk mengamati tumbuhan ini adalah hal yang mungkin bagi beberapa orang ya, mungkin kedengarannya tuh membosankan gitu. Tetapi bagi Mbak ketika mengamati tumbuhan itu ada ciri-ciri khusus yang mungkin bisa didapatkan dari tumbuhan itu. Misalnya mungkin ternyata dari tumbuhan ini sekalipun dia masih satu genus tapi dia beda spesies, dan bentuk dari daunnya mungkin ada yang berbeda, dan bunganya ada berbeda. Jadi kayak dari hal-hal simpel seperti itu akhirnya membuat Mbak ketika mengamati tumbuhan itu jadi rasanya tuh jadi lebih rileks gitu. Dan hal itu juga berpengaruh kepada warna kesukaannya Mbak. Jadi Mbak itu suka warna hijau. Iya. Ya jadi kalau misalnya mungkin kalian perhatikan juga kadang-kadang Mbak kalau ke kampus itu outfitnya Mbak itu kebanyakan warna hijau. Kenapa hijau? Karena itu dari kecintaan suka mengamati tumbuhan, tanaman gitu, di outfitnya warna hijau. Nah, ngomong-ngomong Mbaknya ini tadi saya dengarkan kalau Mbaknya itu bahas tumbuhan itu kayak melihat perbedaannya, melihat strukturnya. Berarti Mbaknya ini mungkin lebih ke arah ini ya Mbak, suka identifikasi tumbuhan kemudian mensistematikan gitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Jadi begitu juga dengan hal itulah yang membuat
untuk tugas akhirnya Mbak gitu. Nah itu juga berkaitan dengan sistematika tumbuhan. Jadi lebih mengacu kepada mengamati lebih kepada taksonomi fenotipik dengan cara melihat dan mengamati morfologi dari tumbuhan tersebut, khususnya pada tanaman kelor yang sedang Mbak teliti untuk menjadi tugas akhirnya Mbak dan akhirnya membuat Mbak bisa lulus. Ngomong-ngomong nih teman-teman, nah, Mbak Hana sekarang ini sudah lulus loh teman-teman. Tinggal tunggu yudisium. Keren banget. Iya. Oh iya, Mbak, saya dengar-dengar Mbaknya ini kuliah di Surabaya ini dapat beasiswa, apakah betul? Ya betul sekali. Nah, hebat banget. Kalau boleh tahu itu Mbak, beasiswa apa yang Mbak dapat? Oke, baik. Untuk beasiswanya sendiri ya, lebih kepada sebenarnya ada dua. Nah, jadi beasiswa yang pertama itu adalah beasiswa dari KIP, dari KIP kuliah yang sudah Mbak dapatkan dan membiayai penghidupan perkuliahannya Mbak di tes ini kurang lebih selama 7 semester ini, karena Mbak itu selesainya kan 3,5, jadi batas sampai 7 semester. Dan yang kedua itu adalah beasiswa dari Yayasan Kaki Dian Emas. Untuk beasiswa itu sendiri namanya FLATS. FLATS itu kepanjangan adalah singkatan dari From Lawang to Sentul, dan beasiswa itu sudah Mbak dapatkan dari tahun 2019. Dan juga untuk mendapatkan beasiswa itu menurut Mbak itu cukup rumit karena kami itu harus diseleksi, jadi diseleksi untuk per provinsi, dan ketika diseleksi untuk per provinsi itu biasanya ada perwakilan dari pihak FLATS sendiri yang datang dan juga untuk menyeleksi kami. Dan kalau dari Mbak sendiri khususnya itu di Provinsi Papua itu ada sekitar 30 anak. Yang keterima? Bukan, 30 anak yang waktu itu diseleksi dari daerah Nabire sampai Jayapura. Dan ketika diseleksi dari sekitar 30 anak itu kurang lebih ya itu ada sekitar 4 orang yang diterima untuk di bagian sesi 4 atau 5 orang di bagian sesi wawancara, dan dari 5 orang itu sekitar 2 orang yang diterima dan salah satunya adalah Mbak. Wow, keren banget, dari 30 jadi 2. Ya, jadi ya seperti itu. Memang karena seleksinya itu cukup ketat karena untuk FLATS ini dia memang adalah salah satu program beasiswa yang tidak memang ini adalah satu beasiswa memang khusus bagi anak-anak Kristen yang memang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya, dan mereka itu melatih ke dalam 3 aspek, jadi aspek kerohanian, aspek pendidikan, dan juga aspek karakter. Jadi untuk mengikuti FLATS ini memang betul-betul harus memiliki memiliki niat yang bisa dibilang niat yang besar ya untuk mengikuti hal ini, dan juga memiliki tekad yang kuat yang mau untuk mengikuti beasiswa ini. Jadi sehingga seleksinya itu bisa dibilang memang bukan seleksi yang sembarangan gitu juga. Dan juga mungkin bonusnya dari FLATS ini adalah mereka itu memperhatikan di dalam 3 aspek itu, sehingga melalui 3 aspek ini kita tidak hanya menjadi orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi, tetapi juga memiliki karakter yang rendah hati, memiliki karakter yang peduli. Karena menurut Mbak sendiri ya, kalau misalnya kayak kita pintar tapi kita tidak memiliki sifat yang baik ya gitu kepada semua orang, itu percuma. Karena misalnya kita nggak bisa nge-reach orang kalau kita sekalipun kita pintar gitu. Karena menurut Mbak yang paling penting adalah karakter yang baik itu yang bisa mereach semua orang. Dan kalaupun kita bisa mereach semua orang tetapi kita belum pintar, mungkin orang akan memandang rendah kepada kita. Itu yang Mbak rasakan juga di dalam pengalamannya Mbak, sehingga melalui FLATS ini menjadi satu wadah bagi Mbak supaya Mbak itu bisa mensejajarkan. Jadi intelek jalan tetapi ya karakter juga jalan. Jadi seimbang, balance. Wah, keren banget nih Mbak. Oke, nah teman-teman kita udah ada di penghujung video ya. Nah, mungkin buat mbaknya nih, mungkin di sini ada beberapa teman SMA mungkin yang juga ingin masuk ke biologi ITS, tapi kayak mungkin masih ragu ataupun juga kayak ragu, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh kayaknya belum bisa dapat beasiswa deh atau gimana gitu. Atau karena tempat tinggalnya jauh. Ya bener juga ya. Berantem mereka biar berani keluar dari zona nyaman gitu. Iya. Baik, sebenarnya mungkin
sebenarnya Mbak itu mungkin tidak terlalu pintar untuk merangkai kata-kata ya, atau mungkin membuat satu kata-kata yang baik atau kata-kata yang manis, tetapi Mbak ingin memberikan mungkin sedikit masukan dan saran dan juga dorongan buat teman-teman ya, teman-teman muda khususnya. Pertama, kalian jangan berkecil hati atau kalian merasa kalah di awal peperangan. Iya, jangan merasa kalah dulu, jangan merasa kecil hati dulu. Kalau kalian belum mencoba, belum mulai udah kalah, itu jangan. Kenapa? Karena dulu Mbak juga merasa seperti demikian. Mbak udah minder duluan gitu. Tetapi di dalam pikirannya Mbak itu selalu berusaha untuk positive thinking. Positive thinking misalnya begini. Ketika menghadapi masalah kayak, aduh ini kayaknya susah nih. Pasti begitu, aduh ini kayaknya susah nih. Tapi Mbak selalu pikir, coba aja dulu gitu. Coba aja dulu. Gak usah takut, coba aja dulu. Kalau misalnya kalian gagal, cari aja yang lain. Maksudnya kayak kalau kalian nggak bisa bikin plan A, siapin plan B. Kalau enggak plan C. Setidaknya kalian itu ada apa ya, kayak tujuan yang membuat kalian ketika saya mau menuju ke sini, kalau misalnya target A sudah saya capai, saya akan lanjutkan. Kenapa? Kalau bisa target A enggak tercapai, lanjut ke target B. Misalnya seperti itu. Dan pokoknya jangan ada rasa kecil hati, jangan ada rasa kecewa, karena biasanya perasaan minder, perasaan kecil diri itu membuat kita terhambat, kita tidak bisa berprogres. Tahu nggak, orang-orang hebat itu, mereka itu bisa berprogres. Mereka itu bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi terkenal itu karena mereka mengalami satu namanya progres. Di dalam setiap manusia itu kita punya progres. Cuma memang progresnya setiap orang itu beda. Kenapa? Karena startnya itu beda. Jadi di dalam start setiap orang yang beda-beda itu, usahakanlah agar kamu itu mau belajar menjadi orang yang berkembang. Kamu mau belajar jadi orang berkembang, dan juga satu tadi, positive thinking. Positive thinking. Kalau misalnya orang ngehina kamu, ya udah, misalnya kayak kamu jelek. Nah saya jelek, ya udah terima kasih. Ya kayak gitu. Jadi berusaha untuk berpositive thinking itu membuat kamu juga punya aura positif, yang juga hal itu tidak hanya memotivasi diri kamu, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kamu ketika melihat kamu kayak he's great atau she's looking great. Yang seperti itu. Jadi mungkin sarannya Mbak adalah kalian berusaha juga untuk kayak mencari-cari, itu yang penting. Cari-cari info, berusaha untuk kayak kalau ada beasiswa atau apapun itu, coba aja dulu. Nah, seperti itu. Trial and error lah gitu. Jadi kalau misalnya kamu coba gagal, ya udah coba aja lagi gitu. Tuh guys, dengerin ya saran-saran dari Mbak Ana. Pokoknya kesimpulannya adalah jangan pernah takut mencoba. Betul sekali. Ya benar banget. Jadi kalian tuh jangan kalah di awal ya guys ya. Oke, nah that's all buat episode kali ini. Thank you banget buat kalian sudah nonton sampai akhir. Nah mungkin kita sekarang undur diri ya. Aku Lady dan aku ditemani oleh Reza, satu host. Dan thank you buat semuanya. Oke, see you in next episode. Jangan lupa ya subscribe dan follow sobat-sobat kita yang ada di sini. Oke. Thank you. Bye. See you guys.